posisi dan kedudukan Istana Negara itu dipakai untuk apa saja. Menyampaikan tuduhan itu siapapun bisa, tapi membuktikan tuduhan itu tidak semua orang bisa. Ya, jadi mungkin begini, Bung BKH itu mungkin asumsinya begini. Presiden ini kan selain kepala negara, kepala pemerintahan juga pembina politik nasional. Ingat baik-baik, Jokowi itu adalah presiden yang juga anggota partai politik dan bukan ketua umum partai politik. Mengumpulkan ketua partai di istana juga bukan sebuah kesalahan pidana, sehingga tidak ada sesuatu yang dilanggar di situ. Tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar konstitusi, tidak ada apapun yang dilanggar. Sama seperti dulu Bapak SBY. Kalau Bapak SBY ketua umum partai politik itu 10 tahun Bang Irwan. Sah saja Pak Jokowi ini punya posisi juga sebagai kader elit partai politik, juga turut membantu pemenangan. Bukan yang tadi disampaikan bahwa membahas siapa pengganti beliau. Ya. Yang memiliki koalisi dengan pemerintah di 2024. Dan itu bukan sesuatu hal yang repot, kemudian ada regulasi yang harus ditantang atau ada abuse of power dan lain-lain. Presiden Joko Widodo dinilai tidak netral dan gencar bermanuver dalam penentuan Bacapres dan Bacawapres atau cawe-cawe. Politikus PDIP Adiana Pitupulu pun membantah tuduhan itu dan menyebut mengumpulkan ketua parpol di istana bukan sebuah kesalahan. Bukti tidak netralnya apa? Kalau hanya menduga itu sama saja mempermalukan diri sendiri. Sindir Adian kepada Benny Kaharman di program kontroversi Metro TV. Ia menyebut Presiden Jokowi tidak membuat kesalahan pidana dengan mengundang 6 ketum parpol ke istana. Ia juga menyebut tidak ada obrolan buruk di istana tersebut. Itu asumsi, dugaan saja, atau memang seperti itu? Karena begini loh, dari pernyataan Pak Jokowi, apapun itu, setiap pernyataan punya konsekuensi. ya. Gitu, termasuk itu tuduhan bukan? Ya kalau memang untuk memastikan stabilitas politik dengan adanya pemilu 2024 ini, ya saya pikir komunikasi antar parpol seluruhnya juga bisa dibangun. Ya, ini sebelum masuk ke persoalan etika, kita bicara tentang masalah, orang bicara tentang netralitas. Tidak melanggar undang-undang, konstitusi, tidak ada rencana buruk yang dibicarakan juga. Jadi saya tidak paham permasalahannya di mana, ujarnya. Namun politikus Partai Demokrat Renanda Bahtara sekaligus rekan Benny Kaharman menyampaikan hal yang berseberangan dengan Adia. Renanda berpendapat bahwa pertemuan itu menjadikan istana sebagai posko kemenangan partai koalisi Presiden Joko Widodo. Akhirnya kita akan berasumsi bahwa Presiden sudah menjadikan istana sebagai posko kemenangan, sindir Renanda. Renanda menyebutkan Presiden sebagai pembina nasional mengumpulkan koalisi membahas kebangsaan tidak jadi masalah. Yang jadi masalah jika itu membahas kemenangan. Saat ditanya dasar asumsinya itu, ia mengakui tidak tahu. Renanda hanya mengatakan dengan dasar pernyataan Presiden Jokowi dan mereka berasumsi bahwa istana jadi posko kemenangan. Di sini Adian mempertanyakan apakah itu asumsi atau ada bukti, namun tidak dijawab secara lugas dan malah berkelit mengubah topik. Adian menilai setiap pertanyaannya ada konsekuensi. Meskipun tuduhannya berdasarkan asumsi, Renanda pun mengaklaim secara clear bahwa pernyataan Presiden Jokowi menjerumus pada membahas strategi kemenangan menurut dugaan Renanda. Adian menilai Renanda hanya menaruh kecurigaan pada pernyataan Presiden Jokowi. Dan mengenai strategi yang dibahas Presiden, Adian menuturkan strategi politik tentunya dibicarakan setiap tahunnya untuk masa depan bangsa. Dan mengenai itu, pembicaraan politik pun tidak pernah lepas dari kehidupan seorang presiden. Politik bukan hanya mengenai pemilu, namun mengenai politik infrastruktur, politik pangan, politik perburuhan, dan juga politik transportasi, serta politik sebagainya.
Meskipun sudah dijelaskan Adian, Renanda berpendapat asumsinya berdasarkan jejak digital Presiden Jokowi yang menyebutkan Ganjar dan Prabowo dalam beberapa kesempatan yang dianggap Renanda sebagai dukungan. Tentunya mendengar pernyataan Renanda, Adian mempertanyakan jejak digital apa yang dimaksud. Adian menyebut semua jejak digital memang ada, mulai dari jejak digital pertemuan dan jejak digital Presiden menyebut kebaikan seorang menterinya. Lalu jejak digital mana yang membenarkan tuduhan Renanda? Kenapa ini jadi masalah? Adian pun dengan tegas menyebut sebuah tuduhan berdasarkan dugaan itu hanya mempermalukan diri sendiri.